Sungguh sulit untuk terlahir menjadi seorang manusia. Sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit untuk berjumpa dengan Dhamma. Sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Di hari Trisuci Waisak, kita memperingati kelahiran terakhir seorang calon Buddha, pencapaian penerangan sempurna, dan wafatnya Buddha Gautama. Peristiwa pertama memberikan perenungan bahwa perjalanan hidup selama di samsara ini, sejak waktu yang tidak memiliki awal, sepatutnya memiliki akhir dari roda kehidupan yang akan terus berputar tiada henti. Landasan yang membuat seorang calon Buddha berjuang untuk mencapai penerangan sempurna adalah demi menemukan obat untuk mengakhiri penderitaan hingga ke akar-akarnya, demi kebahagiaan semua makhluk. Di saat purnama Siddhi bulan Waisaka, Buddha mencapai penerangan sempurna dan meruntuhkan dengan sempurna hingga ke akar semua sebab dari dukkha. Selama puluhan tahun, Guru Agung kemudian mengajarkan kepada batin yang membutuhkan, kepada para dewa dan manusia tanpa lelah, meski di saat jasmani telah tua renta hingga di nafas terakhir. Beliau tetap mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk dengan nasihat terakhir. Semua yang berkondisi akan mengalami kehancuran. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran. Bukan dengan taburan bunga, senandung musik, dan harumnya cendana surgawi, seseorang menghormati Buddha. Ia yang melaksanakan Dhamma dengan benar, yang berlaku sesuai dengan Dhamma, ialah yang menghormati Buddha. Inilah ketiga peristiwa yang diperingati di hari Trisuci Waisak. Kita semua di sini sudah memiliki berkah untuk terlahir sebagai manusia. Tak terhitung banyaknya timbunan kebajikan yang dibutuhkan untuk memiliki kesempatan ini. Terlebih lagi, sebagai manusia yang berkesempatan untuk berjumpa dengan Dhamma. Walaupun mungkin tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan Buddha secara fisik, namun Buddha mengingatkan, sesungguhnya ia yang melihat Dhamma, ia melihat aku. Dan ia yang melihat aku, ia melihat Dhamma. Saat ini, kita telah memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Buddha secara ajaran, atau yang kita sebut sebagai Buddha Sasana. Maka kalimat sungguh sulit terlahir menjadi manusia, sungguh sulit kehidupan sebagai manusia, sungguh sulit untuk berjumpa dengan Dhamma, dan sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Namun saat ini kita telah memiliki semua berkah tersebut. Yang masih kurang dalam diri kita hanyalah kesadaran, tekad, keyakinan, dan kesungguhan untuk mempraktekkan Dhamma dan mengakhiri roda samsara ini, sehingga kelahiran kita memiliki suatu akhir. Di kehidupan kita saat ini, di mana tingkat kenyamanan sesungguhnya terus meningkat, hal-hal yang tidak bisa dilakukan telah menjadi mungkin dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.
Semakin banyak solusi-solusi superficial yang sebenarnya hanya bekerja di lapisan permukaan, namun membuat kita semakin mengarahkan pencarian kebahagiaan ke arah luar yang tidak akan pernah ditemukan. Bagaikan kemasan luar yang semakin kaya dengan keindahan dan kemegahan, tetapi isi dan nilai yang dimiliki justru semakin miskin. Kecerdasan semakin tinggi, namun kedamaian semakin jauh. Meskipun saat ini kita semua sudah jauh lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang Dhamma, namun jauh lebih sulit untuk memiliki kondisi yang sesuai untuk memahami dan mempraktikkannya dengan benar, apalagi dengan sempurna. Jangan berhenti berjuang untuk berjodoh dengan Dhamma yang sejati. Dhamma yang telah kita dengar adalah untuk diarahkan ke dalam batin masing-masing, bukan untuk memuaskan keakuan, tetapi untuk memahami kebenaran akan tiada diri dan meruntuhkan keakuan untuk selama-lamanya. Dhamma yang kutemukan ini sungguh dalam, halus dan sulit dimengerti. Pikiran ini timbul dalam benak Buddha setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Dhamma ini tidak bisa diartikan dengan pikiran semata. Dhamma ini sulit dimengerti karena para makhluk terjebak dalam kesenangan indrawi dan melekat padanya. Namun, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata, yang membutuhkan, yang dapat memahami, dan jika dipraktekkan akan membebaskan mereka dari penderitaan. Maka Buddha kemudian mewariskan mustika Dhamma yang tiada taranya ini kepada kita semua. Tidak ada lagi yang lebih berharga daripada warisan Dhamma dari Guru Agung kita, Buddha Gautama, yang membuat kita semua pada akhirnya mengerti, memiliki kesempatan, dan bukan hanya saja kesempatan terlahir di alam-alam bahagia, tetapi untuk tidak lagi jatuh ke alam-alam menderita, hingga pada akhirnya terbebas dengan sempurna dari roda samsara ini. Di momen Waisak ini, marilah kita sama-sama memunculkan tekad, detik ini dan seterusnya, untuk tidak lagi mengia-ngiakan warisan dari Guru Agung kita, yang telah beliau perjuangkan sejak kurun waktu yang tak terhitung, yang mana beliau bahkan harus melalui banyak kelahiran di alam-alam menderita demi menyempurnakan kebajikan dan menemukan obat ini yang kita sebut sebagai Dhamma. Janganlah kita sia-siakan kembali. Anicca, ketidakkekalan, dan dukkha, ketidakpuasan, tidak akan bisa dihindari selama kita masih memilih untuk terus berputar di roda samsara. Tapi inilah tujuan kita mempelajari Dhamma, sehingga mengerti sebab dari penderitaan ini. Dan inilah tujuan kita mempraktikkan Dhamma, yaitu untuk mengakhiri roda penderitaan untuk selama-lamanya. Mari berjuang dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran, mempraktikkan Dhamma dalam keseharian, untuk mencabut hingga ke akar kekotoran batin kita masing-masing, demi kebahagiaan semua makhluk dan pembebasan sejati. Semoga dengan tekad, perjuangan, dan timbunan kebajikan yang dimiliki, Nibbana akan kita raih. Selamat Waisak kepada semua sahabat saya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu.